Mewujudkan keluarga kasih. Tommy, Martha dan Ruth duduk di teras posko KKN mereka di Desa Cililin. Di hadapan mereka, peta desa terbentang, buku catatan terbuka lebar, dan secangkir kopi yang kini sudah dingin. Mereka baru saja menyelesaikan diskusi panjang tentang kondisi desa yang memprihatinkan, sebuah desa yang tertinggal dan penuh dengan tantangan. Ruth membuka ponselnya, memeriksa agenda. Sekarang, Senin, tanggal 15 September tahun 2025, gumamnya. Berarti 5 hari lagi kita harus menyerahkan proposal kita. Tommy menghela napas, menyandarkan punggungnya ke kursi kayu. Oke, jadi kita cuma punya dana 10 juta, katanya. Kalau dibagi rata, tidak akan terasa dampaknya. Kita harus fokus pada program yang paling krusial. Martha mengangguk setuju. Tepat, kita harus membuat program yang sesuai dengan kondisi desa ini. Saya melihat banyak lansia dan janda yang hidup sebatang kara, ujarnya, suaranya penuh keprihatinan. Mereka benar-benar butuh uluran tangan. Ruth teringat sesuatu. Ini mengingatkan saya pada Injil Yohanes bab 19 ayat 25-27, katanya. Dikatakan bahwa Yesus, bahkan di saat-saat terakhirnya, tidak melupakan Bunda Maria. Dia memastikan ibunya akan dirawat oleh Yohanes. Ah benar, sahut Tommy, matanya berbinar. Itu bisa jadi dasar program kita. Jadi, kita fokus pada kasih yang konkret. Martha segera mencatat di bukunya. Artinya, kita harus mencari tahu siapa saja lansia atau janda yang paling membutuhkan di desa ini, jelasnya. Dana 10 juta bisa kita gunakan untuk membantu mereka secara langsung. Mungkin renovasi rumah yang sudah reyot, atau memberikan modal usaha kecil-kecilan. Ruth menggeleng pelan. Lebih dari sekadar bantuan finansial, katanya. Kasih Yesus kepada Bunda Maria juga mengajarkan kita tentang komunitas sebagai keluarga. Yesus tidak hanya memberikan uang, tapi juga memberikan keluarga yang baru. Nah, itu poin pentingnya, Tommy menyahut, kini benar-benar memahami arah pembicaraan. Jadi, program kita bukan hanya tentang memberikan bantuan, tapi juga tentang membangun hubungan dan komunitas. Martha tersenyum lebar. Ide bagus. Bagaimana kalau kita namakan programnya Keluarga Kasih, usulnya? Jadi, kita tidak hanya memberikan sumbangan, tapi juga mengajak warga desa lain untuk ikut serta merawat dan memperhatikan para lansia atau janda ini. Misalnya, kita buat kelompok-kelompok kecil yang bertanggung jawab mengunjungi mereka secara rutin. Ya, seru Ruth, semangatnya membara. Seperti yang Yesus ajarkan melalui Injil Yohanes, yaitu mendirikan hubungan baru dalam kasih. Hubungan ini bukan berdasarkan ikatan darah, melainkan ikatan rohani. Tommy mulai merangkai rencana. Kita bisa mulai dengan mendata semua lansia dan janda di desa ini. Lalu, kita adakan pertemuan dengan para pemuda dan ibu-ibu PKK untuk menjelaskan program ini, katanya. Ajak mereka berpartisipasi. Kita bisa mulai dengan menggalang sukarelawan untuk membantu bersih-bersih rumah, memasak makanan, atau sekadar menemani mereka mengobrol. Martha menambahkan, dan kita bisa menggunakan dana 10 juta itu untuk membeli bahan-bahan bangunan, alat-alat kebersihan, dan sembako untuk memulai program ini. Awalnya kita yang memimpin, tapi tujuannya adalah agar program ini bisa terus berjalan meskipun kita sudah kembali ke kampus. Ini tentang kemandirian komunitas. Ruth tersenyum. Seperti perwujudan Injil Yohanes. Bunda Maria sebagai ibu bagi kita semua. Kita mengajarkan kepada mereka bahwa setiap orang di desa ini adalah bagian dari keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga Tuhan. Kita semua adalah saudara dan saudari, yang dipanggil untuk saling menjaga dan mengasihi. Tommy mengangguk. Jadi, ringkasnya, program kita fokus pada 3 hal. Pertama, bantuan konkret untuk lansia, janda. Kedua, membangun komunitas peduli melalui ajakan partisipasi. Dan ketiga, menanamkan nilai-nilai kasih kekeluargaan rohani. Ini bukan hanya tentang membantu orang miskin, tapi juga tentang menumbuhkan kasih di antara mereka. Sempurna, kata Martha, menutup bukunya. Mari kita susun proposalnya malam ini. Saya yakin program ini akan memberikan dampak yang lebih besar daripada sekadar bagi-bagi uang. Ruth menambahkan, saya juga yakin. Semoga Tuhan memberkati rencana kita. Mereka bertiga saling pandang, senyum merekah di wajah mereka. Dengan semangat baru yang membara, mereka mulai menyusun rincian program kerja yang akan mereka jalankan selama 2 minggu di Desa Cililin, penuh harapan akan perubahan yang akan mereka bawa.